halo guys, finally senang sekali akhirnya tayang juga episode perdana program Ospek BNN. Apa itu? Obrolan seru penyuluh kece BNN. Ya, di sini kita akan mengundang banyak sekali bintang tamu, mulai dari selebgram, entrepreneur, influencer, tokoh masyarakat dan masih banyak yang lainnya. Yang pastinya mereka punya segudang ilmu yang bermanfaat untuk di-share pada teman-teman semua. Nah, episode perdana sangat spesial. Kita akan langsung saja mengajak bintang tamu kita untuk ngobrol dengan mobil ini guys ya. Ngobrol seru, siapa dia? Penasaran? Ayo kita jemput. Ya ini dia guys, Feby Naswa. Halo Bang Dito. Gimana? Sehat? Sehat Bang Dito. Iya, ini dia bintang tamu di episode perdana kita program Ospek BNNB namanya. Ospek BNN. Wow. Obrolan seru, penyuluh kece. Iya. Jadi yang masuk sini bukan berarti memakai narkoba kan Bang Dito? Dong, justru yang masuk sini tuh bersih dari narkoba, Bi. Keren. Aku agak deg-degan nih dijemput sama mobil yang begini. Kita mau kemana dulu nih? Boleh? Kita sambil jalan ya? Sambil jalan kita ngobrol ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Boleh, aku pasang safety belt dulu ya, walaupun nggak muat ya. Bisa? Bisa. Ini bantuin. Boleh dibantuin nih. Wah, Ya. soalnya ketutup lemak. Hello. Sorry. Oke, Muat. Siap. bismillahirrahmanirrahim. Bibi, Ya, Feby Naswa kami. ya betul sekali. Panggilannya Bibi ya. Bibi. Atau kalau di Instagramnya karakternya Pak Bi. Ya, Gimana? kalau itu web series. Itu web series. Tayang setiap Tayang 1 bulan itu ada 2 kali. 2 kali. Oh iya. Bibi ini entrepreneur juga. Ya. Influencer juga. Betul. Businessman juga. Amin. Iya kan? Iya kan? Jadi sebenarnya mana sih Bi yang duluan dilakukan? Kalau yang duluan apa namanya? Kalau aku tahunya Bibi kan dari Instagram. Oke, Mungkin ya. teman-teman yang lain juga tahunya juga dari Instagram. Tapi rupanya Bibi juga punya bisnis besar juga, sukses juga. Amin. Mana duluan tuh? Sebenarnya yang lebih dahulu itu tentunya bisnis Nascam Bangdut Bang Dito. Nascam Bangdut. Ya, namanya Nascam Bangdut itu lahirnya pada saat 2016 pada bulan puasa. Bulan puasa. Dan di situ sekarang udah hampir jalan 6 tahun. Jalan 6 tahun dan alhamdulillah sekarang masih bertahan. Sekarang outletnya aku masih di Organic Center. Doain juga tahunnya aku punya outlet tunggal. Oh, jadi belum tunggal ya? Belum outlet tunggal. Masih Jadinya kayak masih join gitu. Tapi sebenarnya Nascam Bangdut ini udah lahir tuh udah banyak banget. Lahirnya tuh dalam artian udah merambah ke bisnis lain seperti catering wedding, catering kantoran, lalu ke usaha-usaha lainnya juga. Dengan brand Nascam Bangdut juga. Dengan brand tetap Nascam Bangdut. Science 2016. Jadi orang mungkin lebih mengenal aku sebagai pembisnis kali ya. Karena kalau main di konten kreator atau influencer mungkin itu kan titel yang diberikan orang ke aku, tapi semoga itu juga bermanfaat sama buat orangnya. Kalau konten kreatornya itu aku baru main 3 tahun sampai 4 tahun ini. Berarti lebih dulu bisnisnya ya? Lebih dulu bisnisnya. Terus baru ini Iya. konten. Itu yang ngajakin ada? Yang ngajakin awal untuk konten kreator itu ada sahabat aku namanya Megi Irawan yang biasa sering jadi tandeman aku untuk main konten kreator. Ayo dong bang main konten. Pokoknya dia yang support dulu awalnya. Dan sekarang ibaratnya kayak udah nyelam ke bidang entrepreneur, bidang influencernya jadinya. Kayak gitu. Kalau dari orang taunya sih, orang taunya entrepreneur Bang Dito. Iya. Berarti bisnis sukses. Amin. Ya? Luar biasa.
Amin. Ya, berarti banyak duit. Amin. Nah, ya betul nggak banyak duit berarti. Ini penyakitnya kalau orang banyak duit, Ya. ada aja yang nawarin. Oh. Ini dong, kan lu kan ini konten kreator nih, biar stamina, biar ini segala. Pernah nggak Oh, punya doping pengalaman gitu? tuh doping. Pernah nggak Ya punya pasti ada pengalaman yang begitu-begitu. Kayaknya aku dulu pernah ditawarin sama temen, Biko kan sibuk banget hari-hari. pengalaman? Nah, temen ya? Iya, Temen temen. dekat? Enggak teman dekat. Jadi mungkin menurut mereka kayak lebih keren pakai itu begitu kali ya. Tapi lebih kayak aku membantu gitu ya? tapi emang dari awal Bang Yudi, It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Bang Dito. Bang Dito, sorry. Siapa lagi Yudi? ada mungkin pegawai BNN ada kan? Ada sih. Emang ada? Bener ada Nah, ya. berarti aku nggak terlalu salah ya. Nah, itulah enaknya bisa ngeles. Nah, kalau untuk apanya kayak ajakan-ajakan begitu, kayak teman-teman dekat aku udah pada takut untuk nawarin barang-barang begitu ke aku karena papaku Bang Dito itu salah satu penegak hukum. Papaku di kejaksaan gitu, terakhirnya di kejaksaan. Jadi tinggi mereka Makassar. inilah ya. Iya. Agak janganlah. Janganlah itu. Tangkap kita lagi. Kejaksaan ya. Ya, papaku. Nah, jadi tuh mungkin efek itu juga yang nggak berani mereka mungkin nawarin itu satu. Kayak ajakan-ajakan gitu kalau misalnya di lapangan pernah, tapi aku langsung bilang wah bro sorry, aku nggak pakai barang-barang begitu gitu. Dan itu yang nawarin orang-orang yang mungkin belum kenal aku. Oh, justru Paham nggak sih bang? Kayak basa-basi gitu. Iya. Ayo dong Bi, biar asik nih lo pakai juga gitu. Tapi enggak. Gitu ya. Tapi aku salah satu orang yang paling sangat menentang narkoba karena apa? Karena menurut aku itu memang sangat-sangat menjerumuskan. Lalu itu efeknya banyak banget, selain ke tubuh juga ke usaha pasti. Ke nama baik juga. Dan ketiga yang keempatnya menurut aku nggak perlu yang pakai begitu-begituan lah kalau untuk keren-kerenan lah gitu. Nggak perlu pakai narkoba kalau mau sukses ya. Ya, dan satu lagi Bang Dito, kenapa lebih aku diedukasi dari kecil sama orang tuaku mengenai nafza ini lah, ibaratnya kayak barang-barang terlarang ini lah. Jadi aku udah paham dikala aku udah beranjak dewasa, aku udah paham nih apa konsekuensinya. Karena ada pengalaman menarik satu Bang Dito. Dulu ada waktu aku masih di daerah, ada orang kejaksaan menyidang anaknya sendiri karena di daerah itu jaksa yang khusus narkoba itu satu. Jadi aku masih kecil banget, lalu aku bilang sama papa aku, "Pak, itu kenapa om itu nangis pas jatuhin hukuman?" Oh, jadi yang vonis itu bapaknya gitu ya? Iya, yang vonis kan JPU-nya, jaksa penuntut umumnya kan pasti memberikan hukuman seberat-beratnya. Betul, dong. Jaksa penuntut umum kan begitu. Iya. Nah, kebetulan yang jadi terdakwanya anaknya sendiri. Anaknya si jaksa. Anaknya si jaksa. Jadi pas dia ngebaca gitu tuh dia kayak nangis gitu Bang Dito. Nah, jadi aku tanya sama papaku, lalu papaku kayak jelasin dengan caranya jelasinnya, "Oh iya, itu karena anaknya pakai narkoba gitu-gitu. Jadi Feby jangan pakai narkoba ya." Gitu-gitu. Dari situ langsung Dari situ tuh kayak udah termindset di diri aku, di ingatan aku, wah iya nih barang ini bahaya gitu. Itu sih. Iya. Bibi kan kalau nggak salah tadi aku baca profilnya, Iya. pernah masuk 10 besar entrepreneur muda paling berpengaruh. Waduh. Versi majalah Convergent. Gimana kita ini? Keren nggak, Bi? Nah, 10 besar. jadi kayak mungkin dari jalan cerita Nascam ini punya story Bang, punya story, lalu punya kayak punya Sejarah lah ya. punya sejarah. Karena aku bukan tipikal yang usaha dengan modal orang tua yang langsung besar, enggak. Jadi aku Nascam Bang Dut ini nih berawal di jalan malah. Aku tuh berawal dari kaki lima.
kayak aku hanya jualannya waktu itu pada saat bulan puasa aja. Nah di situ tuh kayak aku ngejalaninnya ngejalanin sesuai prosesnya. Jadi aku nikmatin yang proses yang dikala ada up and down-nya, itu aku udah ngerasain semua. Dan tapi menurut aku dengan support system dari teman-teman aku sih yang ngebuat aku sampai sekarang tuh besar, sampai dan service aku ke para customer menurut aku itu juga nomor satu. Karena yang aku lihat kalau lihat di Google nih Bang Dito, misalnya Nascam Bangdut, orang itu banyak lebih ngebahas akunnya, maksudnya masalah personal akunnya, bahwa misalnya wah iya nih ownernya sering nanya apa nih kekurangan makanannya, konsumennya lebih ramah. Iya, karena menurut aku service ke konsumen itu nomor satu, karena itu yang ngebuat kita juga tahu nih apa kesalahan kita, apa juga kekurangan kita gitu. Sampai sekarang udah berapa karyawan Dik? Sekarang semuanya totalnya kalau udah masuk kulit dan lain-lainnya itu ada 36. 36. Saja. Sedikit dong Di untuk ini untuk teman-teman di rumah, untuk generasi milenial, gimana caranya biar sukses membangun bisnis atau mau jadi influencer atau apa konten kreator gitu. Karena kebanyakan kan kalau sudah mulai terus tiba-tiba mentok, jangan nyerah gitu. Iya. Kira-kira apa nih tipsnya nih? Yang pastinya tanpa narkoba dong. Kan kalau sudah pakai narkoba nggak mungkin sukses. Nggak akan mungkin habis sukses, dong, pasti. hancur Benar. dong. Jadi menurut mungkin pesan-pesan buat teman-teman milenial nih yang emang betul-betul pengen usahanya lancar, lalu karirnya lancar, itu mungkin satu hal yang harus kalian tahu, perlunya good attitude, lalu the power of etika. The power of attitude itu sangat berpengaruh di proses perjalanan bisnis kalian atau apa gitu. Karena tanpa itu mau seenak apapun atau sehebat apapun produknya, kalau kalian nggak punya good attitude, menurut aku itu juga akan sia-sia juga gitu. Menurut aku ya, ini menurut aku pribadi, pengalaman aku pribadi dan teman-teman menurut aku yang kaum milenial nih yang masih banyak banget waktunya untuk menggali apa potensi kalian. Ya menurut aku kalau kalian udah ada ketemu sama orang atau lingkungan yang dia udah memakai narkoba, menurut aku cuma satu kata sih, hindari biar dijauhin sama teman dekat nih. Iya, biarin walaupun biarin apalagi pacar tinggalin pastinya. Karena masa orang terdekat kalian yang memakai narkoba tuh kalian biarin. Betul, karena ujung-ujungnya nanti kalian juga yang bakal habis buat mereka gitu. Karena efek narkoba itu kan sangat luar biasa ya. Sampai sekali pakai pasti kecanduan. Pasti sulit untuk betul. Kalau aku sih pribadi nggak ada bahkan kadang-kadang kan orang yang mau memakai narkoba ini karena dia penasaran nih Bang. Betul. Penasaran apa sih rasanya gitu. Yang begitu-begitu tuh mungkin udahlah jangan coba sama sekali, karena kita juga di negara hukum yang sangat kuat hukumnya menentang narkoba. Karena suatu saat kayak hanya tinggal waktu aja mereka. Betul nggak? Karena tinggal nunggu waktu aja untuk mereka tangkap atau dia emang benar-benar hancur gitu kan, gila atau mati gitu kan. Kayak misalnya kawan kamu ketangkap, nanti dari teman kamu itu diselidiki lagi itu alirannya kemana aja. Kamu pasti kena. Jadi juga. Sampai sekarang kalau kamu masih belum kena, ya udah kamu berhenti aja langsung. Berhenti aja. Dan satu lagi buat teman-teman aku mungkin kaum milenial yang udah mencoba narkoba, kalian jangan malu untuk ngomong sama orang terdekat kalian minta rehab deh. Betul itu. Minta rehab, dan kalian jangan malu untuk menghubungi BNN. Karena menurut aku, jujur aku sebelum mengenal Bang Dito dan kawan-kawan lainnya, aku tuh kira BNN tuh kayak ibaratnya kaku banget. Rupanya enggak Bang Dito. Maksudnya nah itu yang nggak tahu orang umum, yang banyak orang belum tahu. Orang banyak belum tahu bahwa
ibaratnya BNN ini juga mengayomi juga loh. betul. Maksudnya mengayomi itu Ada membantu kalian yang yang mau sembuh, yang ya. belum sembuh tuh, ayo dirangkul sama BNN untuk sembuh pasti. Iya, jangan takut. Jangan Karena kalau takut. BNN nggak akan ditangkap. Kalau memang Betul. pecandu ya. Iya. Kalau pecandu nggak akan tangkap, pasti rehabilitasi. Tuh. Jadi menurut aku itu lebih bagus daripada kayak kamu ketangkep Nunggu sama- apesnya aja gitu. Nunggu apesnya aja gitu. Dan berani bilang enggak sih sama lebih berani speak up Aha. sama teman-teman kamu, karena gini Bang Dito, ada beberapa orang juga bingung, aduh gimana ya cara bilang sama temen aku bahwa jangan pakai narkoba gitu. Mungkin itu pendekatannya beda-beda. Betul. Kalau menurut aku pendekatan mungkin dari keluarga dulu, dari apa dulu, dari circle sih yang penting. Iya, Kalau iya. kamu udah di circle yang salah, ya. pasti kamu ada pepatah kayak pepatah orang dulu tuh jadul banget pepatahnya gini. Apa itu? Kalau kamu berteman sama orang yang jual parfum, kamu pasti iya. akan harum. Akan Kalau ketiban kamu- wanginya ya. Ketiban wanginya. Kalau kamu berteman sama sama pencuri, kamu akan menjadi mencuri, dan itu memang terbukti Bang Dito. Jadi makanya cari circle atau pertemanan kamu yang sehat, dan ya kamu deketin aja orang-orang yang menurut kamu itu sukses, bisa membawa energi positifnya. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, ya kita dapat pengaruh buruknya kan. Iya, betul. Tapi kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan baik, kan? Nih, kita main games bisa? Boleh? Main games kita. Ajar. Nama gamesnya ini pilih yang mana? Oke. Ini Nah, pilih cepat gitu ya? Ya, pokoknya Bibi pilih di antara nanti aku sebutin 2 pilihan. Boleh? Bibi pilih yang mana? Pilihan Oke. Bibi. Pilih dengan cepat ya. Ah. Pertanyaan pertama. Oke. Aduh, aku Pilih deg-degan. yang mana? Pilih yang mana, Bi? Hah? Jalan bareng pacar Oke. atau pasangan Hah? atau nongkrong bareng teman? Nongkrong bareng teman. Bener nih. Benar. ya. Karena aku bukan tipe bucin, Bang Dito. Nanti kalau udah kita putus deh, nggak mau nggak? Gimana? Nggak, pokoknya dia harus ikut ngumpul aku sama Oh, teman-teman aku. dibawa ya. Dibawa Itu dong. bareng teman-teman aja gitu ya. Iya. Iya. Berdua nanti Iya. malah banyak setannya, Bang Dito. Oke, nongkrong bareng yang kedua nih ya. Oke. Nongkrong bareng teman atau ngerjakan bisnis dan ninggalin tongkrongan teman. Ngejarin bisnis pastinya. Oh. Tapi lihat dulu nih, kalau Nah. misalnya Ini teman ngajak nongkrong nih, nongkrong Oh, yuk. Tapi nanti ada kerjaan di bisnis. Nah, pilih mana gitu. Kalau tongkrongan menurut aku lebih berisi atau kayak lebih ngajak bisa menghasilkan bisnis atau cuan, menurut aku Hah? lebih beratnya ke nongkrong teman yang ngobrol tergantung bisnis. iya, Karena sekarang tujuannya di ya. fase aku Bang Dito, Hah? kayak satu angkatan aku ngumpul udah jarang tuh yang ngumpul-ngumpul kosong Oh, Bang Dito. udah jarang. Iya. Ini ya. Bahkan kalau ngumpul-ngumpul kosong sekarang tuh kayak ya itu perlu sih sehari 2 hari misalnya Iya, update betul, gosip betul. gitu ya. Iya. Update gosip Iya. misalnya siapa nih artis yang begini-begini nih. Itu perlu sih, tapi Iya. menurut aku sekarang time is money lah. Jadi Iya. mana yang Oh, menghasilkan udah. menurut aku lebih bagus ngejarin itu dulu. Tapi kalau nongkrongnya ngobrol bisnis boleh lah ya. Boleh banget. Pertanyaan ketiga, Oke. mendekati narkoba Oke. dan banyak teman. Wow. Terkenal Atau, ya. terkenal, punya popularitas. Yang kedua pilihannya menjauhi narkoba tapi nggak ada teman. Sedikit Menjauhi teman. narkoba, biarlah aku sedikit teman, karena menurut aku teman itu akan tersaring dengan sendirinya Dengan dengan sendirinya, hukum ya. alam. Jadi menurut aku teman kita butuh. Betul. Teman kita butuh, tapi bukan dengan cara kita memakai narkoba. Mel. Aku lebih bagus teman dikit tapi temennya bersih dari narkoba daripada temennya banyak tapi di Menjerumuskan situ kita, ya. menjerumuskan kita. Iya, betul. Jadi pilih bela teman sedikit tapi temannya Betul baik-baik, banget. bermanfaat dan membawa pengaruh baik sama kita. Ya. kan? Terakhir, Oke. ya, pilih entrepreneur Hah? atau influencer. Entrepreneur. Ini Yakin? kalau seandainya disuruh ninggalin salah satunya, Nggak bisa. Tinggalin IG atau lanjutin IG bisnis Hah? atau berhentiin bisnis lanjutin IG gitu. Kalau menurut aku lebih memilih bisnis. Karena apa? Bisnis ini yang membuat aku
mungkin aku bisa dapetin segalanya dari bisnis. Nggak bisa dipungkiri juga dengan cara konten kreator, orang lebih mengenal aku pastinya, dan dari orang mengenal aku pasti akan efek juga ke usahaku. Tapi memang itu berkesinambungan. Tapi kalau disuruh pilih antara bisnis sama entertain, aku lebih pilih bisnis. Kecuali bisnis aku udah autopilot, udah ada berjalan, aku nggak nutup kemungkinan untuk aku bisa merambah ke dunia baru aku, di mana kayak wah ini dunia baru nih, keluar dari comfort zone. Iya, karena gitu. Bibi punya potensi untuk amin. ke entertain, kan? Iya. Sempat juga dulu pernah dengar kalau sempat juga main sinetron, ya kan? Iya, dulu aku pernah main, tapi itu kayak ya figuran lah. Tapi kan kita dari awal dari figuran dulu, nih, baru. Iya, betul. Sebenarnya tawaran untuk main film itu sebenarnya udah ada di 2 tahun yang lalu, Bang. Masih ada ya? Masih ada, sampai sekarang tuh juga masih ada, gara-gara mungkin entertain yang berbadan besar itu beberapa meninggal, kayak Ade Nanu. Karena kan TV itu butuh karakter yang berbadan besar, yang pastinya kamera face, yang pastinya punya potensi, punya bakat ya. Iya, punya public speaking yang bagus juga gitu. Mungkin aku juga sampai sekarang masih dapat tawaran untuk bermain film atau kerjasama di kayak pertelevisian, tapi aku belum terima sampai sekarang karena itu balik lagi ke masih Nascam Bangdutnya, Bang. Ya. Sayang lebih tinggalin. Iya, betul. Karena memang itu yang perjuangan terbesarnya kan di situ. Iya, betul. Kan? Apa story-nya terlalu besar, Bang. Value-nya terlalu besar. Jadi orang mungkin ngira ya elah buka Nascam aja mah nggak gampang. Iya, itu bagi kamu mungkin. Kalau bagi aku belum tahu perjuangannya. Kamu belum tahu perjuangannya kenapa aku buat Nascam ibarat. Iya. Oke, itu dia guys. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan Bibi semakin sukses ke depannya. Amin. Dengan semakin sukses bisnisnya, merambah internasional. Amin. Terus juga kalau bisa entertainmentnya juga sukses, juga berkembang. Amin. Pokoknya yang terbaik lah untuk Bibi ya. Semoga BNN bisa lebih dekat lagi ke masyarakat. Itu pesan aku pribadi. Bisa lebih dekat sama kaum milenial, lalu memberi edukasi yang bisa kaum milenial bisa terima. Dan terima kasih sudah banyak ngebantu orang, pastinya BNN untuk pulih setidaknya dari ketergantungan obat-obat. Dan terima kasih pribadi dari aku, Bang Dito, buat kawan-kawan di BNN. Kami juga dari instansi BNN-nya bahwa dengan adanya BNN setidaknya bisa mematahkan mata rantai penyebaran narkoba dan bisa menyelamatkan generasi bangsa pastinya. Itu sih, makasih BNN, itu dari saya pribadi. Terima kasih juga dari BNN untuk Bibi karena udah mau menyempatkan waktunya di tengah kepadatan kegiatan-kegiatan dari Bibi, udah mau hadir sama kita, udah mau join sama kita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa bisa mengambil manfaatnya. Semoga ada value positif dan jangan lupa juga untuk ajak teman-teman kamu, keluarga kamu untuk follow Instagram BNN Provinsi Riau. Ya, betul. Di info BNN Provinsi Riau. Jangan lupa follow ya teman-teman, dan jangan lupa follow juga akun aku Febi Naswa Kamil dan akun jualan aku Nascam_Bangdut. Oke, sekian dulu guys dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.